Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 TPM SMK Negeri 3 Mataram yang saya banggakan. Kembali kita belajar teknik pemesinan CNC, di mana konsentrasi kita pada semester ini adalah mempergunakan program Mastercam untuk membuat program-program pada mesin CNC. Nah, kita masih belajar terkait dengan program-program untuk pembuatan benda-benda kerja yang dikerjakan dengan mesin bubut CNC. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya berikan sebuah pekerjaan, ada kombinasi membubut panjang, membubut lurus, dan membubut tirus. Nah, di dalam program tersebut, di dalam materi tersebut juga sudah saya perlihatkan simulasi gerakan pahat serta hasil program post processor dari Mastercam. Nah, di sebelah kanan ini adalah benda kerjanya, kemudian di sebelah kiri ini adalah hasil Mastercam-nya berkaitan dengan simulasi, juga berkaitan dengan post processor. Baik anak-anakku, kali ini kita akan membedah program dari hasil post processor Mastercam. Nanti kalian bisa mengulas kembali dan menganalisis kembali, kemudian kalian bandingkan dengan pekerjaan yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Baik, kita mulai dari, kebetulan di sini program sudah saya urutkan, saya tambahkan dengan nomor program meskipun tidak sesuai dengan standar pada mesin bubut, karena biasanya kan ada N001, nah kita menggunakan numbering biasa. Dimulai dari nomor pertama, G00 K0101, artinya mesin memanggil atau mempergunakan pahat referensi 0101. Ini sudah sangat familiar dengan kalian. Nah, kemudian ini mungkin ada hal baru, ada G18 di sini. Ada G18, ini artinya mesin atau pahat bekerja pada bidang X dan Z. Nah, selain G18 ada G17, kemudian ada G19. G17 itu artinya pahat bekerja pada bidang X dan Y, dan G19 pahat bekerja pada bidang Y dan Z. Nah, ini G18 berarti pahat bekerja pada bidang X dan Y, atau sumbu X dan Z, atau sumbu X dan Z. Kemudian ada G97 anak-anakku. Ini G97, ini artinya kecepatan putar spindle itu konstan. Nah, di sini ada 1500 RPM, kemudian ditambahkan dengan M04. Kalian sudah familiar, ini kalian ketik biasanya untuk menentukan parameter-parameter pemotongan. Kemudian baris keempat G54. G54 ini artinya zero, work speed zero atau titik nol benda kerja menggunakan referensi G54. Seperti itu. Kemudian G98 ini menginformasikan kepada mesin bahwa kecepatan pemakanan menggunakan satuan milimeter per menit. F di sini 150 itu artinya satuannya adalah milimeter per menit. Nah, kemudian G00 pahat bergerak pada mendekati permukaan benda kerja tapi masih di luar permukaan benda kerja sejauh 3,563 mili. Kemudian pahat dengan G00 menuju pada diameter 29,4, kemudian menuju pada Z 1,125 mendekati permukaan benda kerja, kemudian diperintahkan dengan kecepatan pemakanan G1 bergerak dengan penyayatan menuju pada diameter X min 1,6, artinya melebihi dari titik nol benda kerja. Jadi ini adalah proses phasing di permukaan, tidak dimulai dari titik 0,0 tetapi melebihi dari titik 0,0. Jadi mulai dari min 1,6. Kecepatan pemakanannya berapa? Di sini masih menggunakan 150 mm per menit. Kemudian bergerak cepat menjauhi benda kerja, kemudian menuju pada diameter X 29,4, bergerak mendekati benda kerja 0,698, belum menyentuh, baru digerakkan kembali dengan kecepatan penyayatan F 150 mm per menit untuk melakukan
penyayatan permukaan benda kerja kembali. Nah, seterusnya terus sampai di sini. Nah, jadi sampai pada nomor 21 ini masih melakukan penyayatan permukaan benda kerja atau facing, biasa kita kenal dengan facing. Kemudian pahat bergerak menjauhi permukaan benda kerja di Z,2, kemudian diperintahkan G28, artinya kembali kepada home position atau titik awal, titik permukaan pahat. Kemudian M05, artinya spindle dimatikan, putaran spindle dimatikan, kemudian referensi pahat T01 dipanggil kembali, kemudian M01 ini artinya program berhenti sesaat. Kemudian dilanjutkan pada pada baris 26. Nah, ini kembali dipanggil T0101. G18 tadi apa? Betul. Jadi pahat bekerja pada bidang X dan Z. G97 masih ingat? Betul. Jadi G97 mesin bekerja dengan kecepatan konstan. Jadi kecepatan spindlenya konstan. S 3600 berputar berlawanan jarum jam. Kemudian dilanjutkan G54. Masih ingat? Betul. Jadi work pitch zero atau titik nol benda kerjanya menggunakan referensi G54. Kemudian di sini ada G50, artinya mesin menginformasikan bahwa masih mempergunakan kecepatan putar spindle 3600 rpm. Kemudian di sini ada G96, nah ini mungkin baru ya. Jadi ketika ada G96, itu artinya mesin akan mengalami perubahan kecepatan spindle. Jadi kecepatannya diubah menjadi 550 rpm. Kemudian bergerak masih dengan G00, jadi belum ada perintah G01 di sini ya. Bergerak pada Z masih di luar permukaan benda kerja di 4,5 mili, maaf. Kemudian di sini ada G99. Nah, G99 ini artinya kecepatan pemakanan menggunakan satuan milimeter per revolution. Jadi kalau di atas tadi, saya scroll ke atas di sini. Nah, jadi ada G98, F150, ini artinya kecepatan pemakanannya milimeter per menit. Kemudian mesin menginformasikan bahwa dia akan menggunakan kecepatan yang dengan satuan berbeda, milimeter per revolution. Jadi titik 5 ini artinya 0,5 milimeter per revolution. Nah, anak-anakku, kalian lihat pada nomor 29 ini, pahat ditempatkan pada X 16,733, jadi sekitar di sini, masih di luar permukaan benda kerja, Z2. Nah, kemudian kalian lihat, ini digerakkan ke Z minus 18,758. Berarti sekitar di sini ya, posisinya di sini. 18,758 X20, berarti ada di sini. Ini artinya, ini mohon maaf, di nomor 33 ini setelah G99 diperintahkan G01. Nah, jadi didekatkan pahatnya ke permukaan benda kerja tapi masih di luar permukaan benda kerja dengan kecepatan pemakanan 0,5 mm per revolution. Kemudian diperintahkan pahat menuju pada Z-18,758. Nah, di sini. Nah, kalau kalian analisis, disinilah proses pembubutan tirus itu dimulai. Jadi pada nomor 29 ini, ketika menuju pada X 16,733, tapi masih di luar benda kerja, kemudian diperintahkan mendekati benda kerja pada baris ke-33, kemudian menuju pada Z-18, kemudian nomor 35 kalian lihat. Menuju pada diameter 20 ya, yang tadinya dari diameter 16,73 menuju diameter 20,393 Z-40717 mm.
Dari Z-18 ke Z40. Jadi di sini areanya. Dari 16, ya, dari 16 ke sana, kemudian ke sana, gerakan pahatnya. Jadi disinilah mulai pembubutan virus. Nah, kemudian ada proses interpolasi melingkar di sini G03 untuk menghaluskan permukaan-permukaan penyayatan ini, permukaan-permukaan benda kerja hasil pembubutan. Dan seterusnya, nah, kemudian kalian lihat G18 masih diinformasikan bahwa bidang kerjanya pada X dan Z, kemudian G01 di baris ke-37, Z-50, ya jadi di sini ya, Z-50,8, 23, kemudian 38, 23,2228 dan seterusnya. Nah, jadi ketika pertanyaan pada LKS, gimanakah proses pembubutan virus, maka bisa kalian lihat mulai baris 29 ini, ya, jadi X16,733, kemudian terus digerakkan mendekati permukaan benda kerja, kemudian menuju min 18,758, menuju pada diameter 20,393 di Z min 40, dan seterusnya, kemudian pembubutan yang memanjang kembali sampai pada Z min 50. Jadi di sini. Nah, itulah anak-anakku jadi ulasan daripada program pembubutan virus. Ketika ada pertanyaan di manakah proses pembubutan virus, maka bisa kalian lihat pada baris ke-29 sampai baris ke-35 ini. Nah, seterusnya adalah proses pembubutan memanjang dan finishingnya. Demikian anak-anakku ulasan dari tugas atau pembelajaran sebelumnya. Semoga ini membantu kalian untuk belajar. Terima kasih, tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.